Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Statistik Sosial Ekonomi. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang topik peluang dan sebaran peluang. Nah, teori peluang ini merupakan suatu studi tentang ketidakpastian, di mana dengan teori peluang kita bisa mengukur ketidakpastian tersebut. Nah, perhitungan peluang dimulai dari percobaan untuk membangkitkan semua kemungkinan hasil yang kita sebut sebagai ruang sampel. Nah, dari ruang sampel ini kemudian kita identifikasi kejadian sehingga bisa dihitung peluangnya. Misalkan pada saat kita melakukan percobaan dengan melempar dua koin, di mana masing-masing koin memiliki sisi muka dan sisi belakang yang kita simbolkan dengan M dan B. Maka ruang sampel S-nya adalah MM, MB, BM, dan BB. Dan untuk kejadian A, ini adalah munculnya dua mata uang yang sama, yaitu MM dan MB. Nah, bila NS dan NA adalah banyaknya unsur dalam S dan A, maka peluang kejadian A adalah NA dibagi dengan NS, atau 2 dibagi dengan 4 sama dengan setengah. Jadi peluang munculnya dua mata sisi yang sama adalah setengah. Nah, untuk peubah acak ini merupakan fungsi yang memetakan anggota ruang sampel pada bilangan nyata. Peubah acak ini berfungsi untuk mengkuantifisir peluang terjadinya sebuah kejadian. Misalkan pada percobaan yang melempar 3 mata uang, maka ruang sampelnya adalah MMM, MMB, MBM, MBB, BMM, BMB, BBM, dan BBB, di mana kejadian yang akan diukur adalah banyaknya M yang muncul. Nah, peubah acak X ini adalah ukuran untuk banyak M yang muncul, dan setiap unsur dari ruang contoh dipetakan ke dalam bilangan nyata dengan peubah acak X. Maka bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut, di mana unsur MMM X-nya adalah 3 dan P X-nya adalah 1/8, sedangkan MMB X-nya adalah 2 dan P X-nya adalah 1/8, dan begitu seterusnya. Untuk BBB X-nya adalah 0 dan PX-nya adalah 1/8. Maka dari tabel ini bisa kita olah menjadi tabel di sebelah kanannya, di mana X sama dengan 0 itu PX-nya adalah 1/8, sedangkan X sama dengan 1, PX-nya adalah 3/8. Nah, ini kita dapatkan dari nilai MBB 1/8 ditambah dengan BMB 1/8 dan BBM 1/8, sehingga dapatkan 3/8. Nah, begitupun untuk X sama dengan 3, misalnya kita dapatkan 1/8 itu dari nilai MMM. Nah, untuk sebaran peluang ini merupakan fungsi yang memberikan nilai-nilai peluang untuk semua kemungkinan nilai peubah acak. Nah, bila X-nya adalah peubah acak diskrit, maka fungsi sebaran peluang X-nya kita sebut dengan fungsi massa peluang X. Sedangkan bila X-nya adalah peubah acak kontinu, maka fungsi sebaran peluang X-nya kita sebut sebagai fungsi kepekatan peluang X. Sifat-sifat dari peluang itu antara lain bahwa nilainya terletak antara 0 dengan 1, kemudian total nilai peluang itu adalah sebesar 1, kemudian nilai harapan peubah acak diskrit adalah rata-rata terbobot peubah acak X, dan nilai harapan peubah acak kontinu adalah total luas daerah di bawah kurva X Fx, dan ragam peubah acak X adalah nilai harapan dari kuadrat simpangan peubah acak. Nah, sifat-sifat dari sebaran peluang khusus antara lain sebaran peluang itu ada yang berbentuk diskrit dan kontinu. Yang berbentuk diskrit misalnya binomial, multinomial, Poisson, geometrik, dan hipergeometrik. Sedangkan yang berbentuk kontinu adalah normal, sebaran T, sebaran X kuadrat, dan sebaran F. Nah, sebaran binomial ini merupakan sebaran peluang binomial yang berasal dari percobaan dengan dua kemungkinan, misalnya kemungkinan ya dan tidak, atau kemungkinan 1 atau 0. Nah, bila X adalah peubah acak dengan peluang munculnya 1 adalah P, maka peluang munculnya 0 adalah 1 dikurang P, yang kita simbolkan dengan Q. Nah, untuk menghitung fungsi massa peluang binomial, kita bisa menggunakan rumus seperti pada slide, di mana nilai N itu adalah banyaknya ulangan dan X adalah peubah acak yang menyatakan banyaknya angka 1 yang muncul. Untuk sebaran normal ini merupakan sebaran peluang peubah acak kontinu dengan fungsi kontinu X dengan fungsi kepekatan peluang seperti pada rumus, di mana kurva dari fungsi Fx bersifat simetris seperti lonceng. Untuk perhitungan luas daerah di bawah kurva normal, peubah acak X kemudian ditransformasi menjadi Z sehingga diperoleh fungsi
kepekatan peluang sebaran normal baku atau FZ, di mana peluang suatu ubah acak yang terletak dari X1 sampai X2 dihitung dengan luasan di bawah kurva FZ dari Z1 sampai Z2. Nah, luasan daerah di bawah kurva normal baku ini sudah ditabelkan pada tabel normal. Peluang X terletak antara X1 sampai X2 sama dengan peluang Z yang terletak antara Z1 sampai Z2. Nilainya dapat kita lihat pada tabel normal baku atau tabel Z seperti pada slide berikut. Nah, misalkan kita punya contoh soal, diketahui suatu peubah acak X menyebar menurut sebaran normal dengan nilai tengah sebesar 20 dan simpangan baku sebesar 5. Nah, misalkan pada kasus yang pertama kita ingin menghitung peluang X yang terletak antara 15 sampai 25. Nah, ini bisa kita hitung dengan cara P 15 kecil dari X kecil dari 25 itu sama dengan nilai P dalam kurung 15 dikurangi dengan nilai tengahnya sebesar 20 dibagi dengan simpangan bakunya sebesar 5. Kecil dari Z sama dengan 25 dikurang dengan nilai tengahnya 20 dibagi dengan simpangan bakunya sebesar 5. Sehingga didapatkan nilai P dalam kurung min 1 kecil dari Z kecil dari 1. Atau sama dengan P min 1 kecil dari Z kecil dari 0 ditambah P dalam kurung 0 kecil dari Z kecil dari 1. Sehingga kemudian ini didapatkan 2 kali P kecil dari 0 kecil dari Z kecil dari 1. Nah, kemudian kita bisa melihat berapa nilai P dari 0 kecil dari Z kecil dari 1 pada tabel Z yang kita gunakan, yaitu Anda melihat pertemuan nilai pada kolom 0,0 dengan baris 1,0 sehingga kita dapatkan nilainya 0,3413. Dengan demikian maka 2 dikali 0,3413 kita dapatkan peluang untuk kasus yang pertama adalah 0,6826. Nah, berikut juga untuk soal yang kedua, kita ingin menghitung peluang X lebih besar dari 30 tapi X-nya lebih kecil dari 7. Maka PX besar. Kita hitung terlebih dulu P untuk X besar dari 30. Nah, itu sama dengan P dalam kurung Z besar dari 30 dikurang dengan nilai tengahnya dibagi dengan simpangan bakunya sebesar 5. Sehingga didapatkan nilai P dalam kurung Z besar dari 2. Nah, ini kemudian kita hitung nilainya 0,5 kecil dari P dalam kurung 0 kecil dari Z kecil dari 2 sehingga kita dapatkan nilai P 0 kecil dari Z kecil dari 2 ini dari tabel nilai Z sebesar 0,4772 sehingga didapatkan 0,5 dikurang 0,4772 adalah 0,0228. Berikutnya baru kita hitung P untuk X kecil dari 7, yaitu sama dengan P dalam kurung Z kecil dari 7 dikurang dengan nilai tengah dibagi dengan simpangan bakunya, sehingga didapatkan nilai P dalam kurung Z kecil dari min 2,6. Nah, kemudian kita hitung nilainya, ini sama dengan 0,5 kurang P dalam kurung 0 kecil dari Z kecil dari 2,6. Nah, sama dengan 0,5 dikurangi dengan nilai Z pada nilai P pada tabel Z yaitu sebesar 0,4953 sehingga didapatkan peluangnya 0,0047. Berikutnya juga untuk soal yang ketiga, untuk menghitung peluang X yang terletak antara 23 sampai 27, maka P-nya adalah dalam kurung 23 kecil dari X kecil 27 itu sama dengan P dalam kurung 0,6 kecil dari Z kecil dari 1,4 sehingga didapatkan nilai P dalam kurung 0 kecil dari Z kecil dari 1,4 dikurangi dengan P dalam kurung 0 kecil dari Z kecil dari 0,6. Nah, kita hitung nilainya masing-masing untuk nilai 0 kecil dari Z kecil dari 1,4 itu adalah 0,4192 sedangkan nilai P0 kecil dari Z kecil dari 0,6 itu ada di tabel Z kita dapatkan nilainya 0,2257. Dengan demikian maka untuk soal yang kecil kita peroleh nilai peluangnya adalah 0,1935. Baik, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan dengan pembahasan soal dan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.